Tuan C, umur 40 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan demam, suhu 38 derajat Celcius, batuk 3 hari. Setelah dilakukan pemeriksaan PCR, klien didapatkan hasil PCR positif. Pihak puskesmas melakukan identifikasi mengenai data pasien Tuan C. Pasien tinggal bersama keluarga dalam satu rumah dengan anggota keluarga berisi istri dan 1 orang anak. Kemudian, petugas kesehatan melakukan tracing kepada Tuan C bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat, juga berkoordinasi dengan gugus tugas tingkat desa atau RW. Petugas surveillance menghubungi RT setempat untuk mengonfirmasi adanya warga yang terkonfirmasi COVID-19. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Pak, apakah benar ini dengan Pak Rudolf RT dari Kelurahan Wangsa? Iya, betul, Bu. Saya Ketua RT 01 Kelurahan Wangga. Baik, Pak. Saya dari petugas kesehatan ingin mengkonfirmasi kepada Bapak bahwa terdapat warga Bapak yang dilaporkan terkonfirmasi COVID-19. Iya, Bu. Kalau boleh tahu siapa ya, Bu? Warga Bapak yang terkonfirmasi adalah Tuan C dengan alamat Jalan Beringin RT 1 RW 10. Apakah benar ada warga Bapak dengan nama tersebut? Iya, Ibu. Itu betul warga saya. Baiklah Pak, kami petugas kesehatan akan melakukan tracing terhadap warga Bapak. Minta tolong kerjasamanya ya Pak. Baik, Ibu. Bila Ibu butuh bantuan, nanti saya dan warga siap membantu. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selamat pagi. Setelah surveillance menghubungi RT, kemudian petugas surveillance melakukan wawancara kasus konfirmasi terhadap Tuan C melalui telepon. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu, dengan siapa ya? Perkenalkan Pak, saya perawat Eka, petugas kesehatan dari Puskesmas. Mohon maaf Pak menyampaikan maksud dan tujuan kami yaitu untuk melakukan pelacakan kontak erat. Oh, baik Bu. Baik Pak, bolehkah saya minta waktu Bapak untuk wawancara mengenai keadaan Bapak saat ini? Ya boleh, silakan. Baiklah Pak, sebelumnya Bapak boleh menyebutkan nama lengkap terlebih dahulu, tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal saat ini sesuai dengan KTP ya Pak? Baik Bu, nama saya Tuan C, tanggal lahir saya 17 Agustus 1981. Saat ini saya tinggal di Jalan Beringin, RT 1 RW 10. Baik Pak, Pak apakah Bapak benar sudah melakukan pemeriksaan PCR di Puskesmas? Ya betul sudah Bu. Sudah tahu hasilnya belum Pak? Sudah Ibu. Baiklah Pak, sejak kapan Bapak mengalami tanda dan gejala yang Bapak rasakan? Kurang lebih 3 hari yang lalu Ibu. Oke Pak, di sini saya akan memandu Bapak dalam penyampaian informasi mengenai pengisian formulir epidemiologi COVID-19. Formulir ini untuk mengidentifikasi data diri serta guna pelacakan kontak erat yang terkait Pak. Baik Bu, saya siap membantu. Pak, sebelumnya Bapak tinggal dengan siapa ya Pak di rumah? Di rumah saya sama istri sama 1 orang anak saya. Selain itu, apakah ada orang lain yang sempat kontak erat dengan Bapak? Dalam 3 hari ini tidak ada Bu. Oke Pak, apakah Bapak pernah kontak erat dengan petugas medis yang tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar? Saya kontak dengan tenaga medis 3 hari yang lalu, tapi petugasnya memakai APD lengkap. Apakah Bapak sudah dianjurkan untuk isolasi mandiri dari petugas puskesmas? Sudah melakukannya belum Pak? Oh sudah ya. Jika Bapak sempat melakukan isolasi mandiri, Bapak sudah paham belum Pak mengenai prosedur dalam pelaksanaan isolasi mandiri? Ini untuk sementara yang saya lakukan, saya kebetulan rumah saya 2 lantai, Bu. Saya saat ini berada di lantai 2, sedangkan anak sama istri saya di lantai 1. Kebetulan rumah kami juga di lantai 2 sama lantai 1 ada
kamar mandi sendiri-sendiri, Bu. Hanya sebatas itu yang saat ini saya lakukan. Oke, Pak. Bapak sebelumnya sudah paham belum, Pak, mengenai COVID-19 ini? Untuk detailnya belum, Ibu. Oke, Pak. Saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai COVID-19 ya, Pak. COVID-19 ini merupakan penyakit saluran pernafasan menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-19. COVID-19 ini ditandai dengan demam, batuk, lemas, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Lalu penyakit ini juga sangat berbahaya jika tidak segera ditangani, bahkan sampai menyebabkan kematian, Pak. Kemudian virus COVID-19 ini menyebar melalui percikan ludah yang masuk langsung ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut, atau jika tangan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh bagian mata, hidung, ataupun mulut. Apabila ada orang yang terkena gejala COVID-19 ini, maka perlu dilakukan tes swab PCR guna memastikan apakah orang tersebut terkena atau tidak. Dan apabila dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, maka orang tersebut wajib melakukan isolasi mandiri, kemudian nanti akan dipantau oleh petugas kesehatan setempat. Apakah Bapak paham dengan penjelasan yang saya jelaskan barusan? Terima kasih, Bu. Insya Allah saya paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Untuk sementara belum, Ibu. Baiklah, Pak. Kami akan menghubungi Bapak kembali. Nanti kalau ada petugas tracing yang akan mewawancarai Bapak beserta keluarga, apakah Bapak bersedia? Baik, kami bersedia. Baiklah, Pak. Apabila nanti ada pertanyaan mengenai kondisi Bapak ataupun kondisi darurat, Bapak bisa menghubungi kami di nomor 112 ya, Pak. Baik, di 112 ya, Bu. Iya. Ya, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Pak? Untuk sementara tidak, Bu. Terima kasih. Tidak ada ya, Pak. Baiklah, jika tidak ada, saya akhiri wawancara kita siang hari ini. Oh iya, Pak, nanti akan ada petugas pelacakan yang hubungi Bapak ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Pak, atas kerjasamanya. Selamat siang. Selamat siang. Esokan harinya, tetangga Tuan C mendapatkan informasi bahwa Tuan C terkonfirmasi COVID-19. Hal ini membuat stigma negatif terhadap Tuan C serta keluarganya. Selamat pagi, Bu Tika. Selamat pagi, Bu Yeni. Bu, saya dengar kabar kalau Tuan C di sebelah itu terkena virus COVID-19. Masa iya, Bu? Ibu dapat info dari mana? Beritanya udah menyebar kemana-mana loh, Bu. Masa belum tahu sih? Wah, saya belum tahu beritanya, Bu. Bukannya COVID itu bahaya ya, Bu? Ya, harus isolasi mandiri. Iya, Bu. Makanya katanya itu Tuan C sama keluarganya itu udah diisolasi mandiri semua di rumah. Pantesan aja ya nggak kelihatan beberapa hari ini. Iya, Bu. Saya takut, Bu. Ya udah mulai sekarang jangan deket-deket sama keluarga Tuan C. Nanti kita takut tertular kali ya. Setuju, Bu. Kita harus jaga diri untuk menghindari bersosialisasi dengan keluarga Tuan C. Saat Bu Yeni dan Bu Tika sedang berkumpul membicarakan keluarga Tuan C, kemudian Pak RT datang dengan Satgas Covid Desa menghampiri Bu Yeni dan Bu Tika. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Selamat pagi, Pak RT. Selamat pagi, Pak RT. Sedang apa ya di sini? Begini, Pak, saya mau tanya berita yang sudah beredar di masyarakat. Apakah betul keluarga Tuan C terserang virus COVID ya, Pak ya? Iya, Bu, benar. Tuan C terkena COVID-19. Berarti mulai sekarang kita harus waspada dong, Pak. Jangan dekat-dekat sama keluarga Tuan C lagi, nanti kita juga tertular loh, Pak. Iya, betul itu, Ibu. Jangan begitu, Bu. Kita tetap komunikasi dengan keluarga Tuan C. Tetapi untuk sementara kita harus menjaga jarak dengan Tuan C karena beliau sedang sakit. Tapi virus itu kan berbahaya, Bu. Saya nggak mau tertular.
Iya, Bu. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja, biar kampung kita aman sejahtera? Memang betul, Bu. Kemarin kami ikut sosialisasi dari Puskesmas di kantor Lurah tentang penanganan orang dengan sakit COVID-19. Petugas kesehatan menjelaskan kalau COVID itu menular melalui udara dan orang yang terkena COVID-19 bisa melakukan isolasi mandiri di rumah sampai dengan 14 hari. Bila gejala memburuk bisa dirujuk ke rumah sakit. Saya juga sudah koordinasi dengan pihak puskesmas, juga dengan mengenai Tuan C ini, Bu. Jadi jangan khawatir ya, Bu, tetap tenang. Saat Bu Yeni, Bu Tika, Pak RT, dan Satgas COVID-19 sedang berbincang-bincang, petugas kesehatan atau surveillance datang menghampiri mereka. Selamat pagi Pak RT, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu Selamat Stefani. Bu. Wah, kebetulan ada Bu Stefani dari Puskesmas. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, bisa minta tolong dijelaskan bagaimana bila ada tetangga kita yang terserang COVID, apa yang harus kita lakukan? Oh begitu, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Stefani. Memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan di saat ada tetangga kita yang terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, jangan panik, karena panik bisa menyebabkan kekebalan kita menjadi menurun. Yang berikutnya, membatasi diri, jangan berinteraksi secara fisik dulu dengan masyarakat sekitar. Oh, berarti kita nggak boleh kumpul-kumpul sama tetangga ya, Bu ya? Iya, jadi ibu-ibu pagi-pagi jangan kumpul-kumpul dulu selama masa pandemi ini. Nah, yang berikutnya, kepada tetangga atau warga sekitar, jangan memberikan stigma yang negatif kepada tetangga kita atau orang-orang yang sementara terkonfirmasi COVID-19. Seharusnya kita memberikan rasa empati kepada mereka. Yang berikutnya, kita selalu diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian, diharapkan untuk selalu menerapkan protokol 3M. Apa ibu-ibu sudah menerapkan itu atau belum? Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Kemudian ibu-ibu juga, bapak-bapak yang bertetangga dengan Tuan C diharapkan untuk membantu mengawasi jika Tuan C yang sedang mengalami isolasi mandiri di rumah melanggar protokol kesehatan dengan keluar dari rumahnya, diharapkan untuk segera melapor ke Satgas COVID RT. Nah, bagaimana? Apa ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas sih, Bu. Jelas, Bu. Oh iya, baik. Tuh ibu-ibu jangan khawatir. Dengan protokol kesehatan yang tepat, kita akan terhindar dari penyakit ini. Mari kita berjuang bersama agar wabah ini segera berakhir. Terima kasih, Ibu, sudah memberikan penyuluhan yang sangat bermanfaat bagi kami. Sama-sama Pak RT, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya pamit dulu ya. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi, pagi. Bu. Selamat Terima pagi, kasih. Bu. Terima kasih. Setelah dilaporkan Tuan C yang terkonfirmasi COVID-19, petugas pelacakan menghubungi keluarga untuk wawancara terkait kontak dengan kasus terkonfirmasi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Jeffrey sebagai petugas COVID-19.
Apakah benar ini dengan istri Tuan C? Ya Pak, betul. Ya. Saya Nyonya A, istri Tuan C. Apakah Ibu sendirian di rumah atau bersama dengan anak? Kebetulan ada anak saya ini Pak di rumah. Ada yang bisa saya bantu Pak? Bisa di loudspeaker, Bu? Oh, ya Pak, bisa. Baik, Ibu. Maksud dan tujuan saya untuk melakukan pelacakan kepada kontak erat, yaitu seorang yang bertemu langsung dengan orang yang terinfeksi pada jarak kurang dari 1,5 meter selama 15 menit atau lebih. Apakah Ibu bersedia jika saya menanyakan beberapa hal selama 10-15 menit? Iya Pak, saya bersedia. Baik, jadi seperti ini. Saya ingin menginformasikan bahwa Ibu dan anak Tuan C dinyatakan salah satu kontak erat, hingga dianjurkan untuk melakukan prosedur isolasi mandiri sebelum dapat melakukan kegiatan di luar rumah lagi. Iya Pak, ya. Hal ini dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, sehingga diharapkan pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal. Baik Ibu, saya akan memulai mengisi formulir pemantauan kontak erat. Segala informasi yang Ibu berikan kepada kami jamin kerahasiaannya dan tidak akan kami sebarluaskan sehingga Ibu tidak perlu khawatir. Iya Pak, terima kasih banyak. Baik Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir serta usia? Baik Pak, saya Nyonya A, saya lahir di Surabaya tanggal 1 Januari 1983 Pak. Bagaimana dengan anak Ibu? Bisa disebutkan Kalau nama? saya Pak, nama saya Nona N. Saya anak dari Tuan C. Di sini saya lahir pada tanggal 25 Maret 2000 dan umur saya sekarang 21 tahun, Pak. Baik, sebelumnya saya bertanya dulu, apakah Ibu merasa tidak enak badan atau sakit? Alhamdulillah tidak Pak. Bagaimana dengan Nona? Saya bertanya dulu, apakah merasa tidak enak badan atau sakit? Alhamdulillah tidak, Pak. Apakah sejauh ini merasa demam, batuk kering atau sesak napas? Tidak juga Pak. Bagaimana? Saya juga tidak, Pak. Apakah sekarang merasa lemas, flu atau hilangnya indera penciuman? Alhamdulillah saya tidak ada keluhan seperti itu Pak. Baik, apakah Ibu memiliki penyakit penyerta seperti asma, diabetes, penyakit autoimun, penyakit paru dan hipertensi? Alhamdulillah kemarin waktu ada pemeriksaan massal itu Pak, saya periksa dan alhamdulillah sehat semua Pak. Baik, bagaimana dengan Nona? Apakah ada penyakit seperti asma, diabetes, penyakit autoimun, penyakit paru dan hipertensi? Saya juga sama, Pak. Tidak ada riwayat penyakit kayak Ibu. Apakah sekarang ada obat-obatan yang sedang dikonsumsi? Saya cuma minum vitamin Pak, tidak minum lain-lain. Itu pun minum vitaminnya saya bikin sendiri yang dari itu, katanya madu sama serai itu. Baik, jadi begini, saya anjurkan untuk melakukan karantina mandiri terhitung sejak pertama kali kontak erat dengan Tuan C sampai 2 minggu ke depan. Ibu dapat melakukan karantina dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan selalu menggunakan masker dan membuang masker bekas di tempat yang telah ditentukan. Jika merasa sakit atau seperti adanya gejala demam, flu dan batuk, maka tetap di rumah dan jangan panik. Selama di rumah, Ibu dan Nona menggunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya dan menjaga jarak 1 meter dari anggota keluarga.
hindari pemakaian kamar mandi dan juga kamar tidur bersama, kemudian amati batuk dan sesak napas. Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, mencuci tangan dan sabun. Di air yang mengalir dan melakukan ketika batuk dan bersin. Jaga kesehatan dan kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Selalu berada di ruangan terbuka dan berjemur di bawah matahari setiap pagi kurang lebih 15 menit dan 30 menit. Kemudian dapat menghubungi segera fasilitas kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak napas dan demam tinggi untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Apakah bisa dapat menerima? Ya Pak, saya mengerti Pak. Baik, mengenai letak karantina, apakah akan melakukan karantina di rumah atau di tempat lainnya? Saya memilih di rumah saja Pak. Kebetulan juga ada anak saya. Di rumah aja ya nak ya? Ya Ibu, di rumah aja Bu. Apakah ada hambatan buat Ibu dalam melakukan karantina? Alhamdulillah tidak ada Pak. Baik, kalau begitu untuk kebutuhan pokok sehari-hari saat karantina, apakah bisa memenuhinya? Alhamdulillah kemarin dapat kiriman bahan makanan dari mertua Pak, jadi insya Allah masih cukup. Baik, saya rasa telah siap untuk melakukan karantina mandiri. Sebelum saya akhiri, apakah ada klarifikasi atau hal lain yang perlu disampaikan? Tidak Pak, terima kasih informasinya sudah sangat jelas dari kami. Jika mengalami keluhan, segera hubungi petugas kesehatan desa. Ya, ya Pak. Baik, mulai besok akan saya dan petugas kesehatan desa akan menghubungi Ibu setiap hari untuk memantau keadaan Ibu dan anak. Apakah bersedia? Ya, bersedia Pak. Baik, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Besok akan saya hubungi kembali ya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Bayar mahal ini ya kalau kelamaan. Action. Kayaknya terlempar deh. Lagi. Kelempar deh. Kelempar. Tidak apa-apa, sabar. Tarik napas. Kamana itu wabah bukan wawah. Iya. Jadi tadi saya kira kuping saya yang salah tadi. Enggak, mungkin nggak jelas ya saya bacanya. Wabah kok saya bacanya wabah. Ulang ya dari atas. Dari tetangga, dari pendengar. Dialog yang mana ini? Betul.